لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك Jabat pengasan tasakuran pakasritmu mengatakan bosan ayat-ayat suci Al-Quran bukti guna dibantu keluarga ibu Bopo Ibu Sikit Nugroho dan keluarga ibu Tuhan membantu pun dibantu seluruh jamaah yang dalam itu jamaah tasakuran pakasritmu dan pun kalau di tempat pun rusak ini dari matur pos kemawon ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sedaya ing kaping kalih ngaturaken duming pamatur nuwun ingkang tanpa pamit sepisan dhateng Bapak Kyai Haji Anwar Zaid ingkang pidalem wonten ing Bojonegoro, Kutubis saking Jawa Timur. Ingkang kaping kalih dhateng pihak kepolisian Resort Pratek. Sampun paring صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي ulama anal ajilla wonten ngarsanipun sagunging para alim bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita takzimi, kita suwuni pangestu ugi pendonga. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, hadir Pak Kapolsek ingkang kita hormati, di samping kanan saya saudara saya Mas Bambang Sumarno, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal, bersama istri tercinta yang pakai baju hitam yang paling cantik,
yang punya CV2 Putri, yang punya RB mantep, yang biasa disapa dengan Mbak Rara, yang lumayan viral di medsos karena sering saya roasting. Termasuk malam ini saya hadir di hadapan panjenengan semua ya karena dipaksa oleh Mbak Rara. Keluarga agung saking Mas Sigit Nugroho ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan ingkang sanget kula hormati, kula tresnani, kula dongake mugi-mugi pinaringan panjang yuswa fi taatillah. Mugi-mugi tambah mantep islame, tambah kuat imane, tambah sempurna takwane, tambah istiqomah ibadahe, tambah sempurna takwane. Dalu menika acaranipun Bagas Rikmo putra kinasih saking Mas Sigit Nugroho ingkang paring asma Zafian Aditama Nugroho. Nuwun berkah pangestu saha pendonga saking panjenengan sami kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi putra menika saged dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulipun, ngabekti lan mulyaake dhateng tiyang sepuh kekalihipun, migunani tumraping agami masyarakat lan bangsanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan ingkang sanget kula hormati, kasebat al-walad samratul fuad. Anak itu adalah buah hati. Anak itu adalah investasi dunia akhirat, termasuk satu dari 3 hal yang pahalanya tidak terputus sampai hari kiamat. Ketika anak Adam manusia sudah meninggalkan dunia ini, berpindah menjalani kehidupan yang selamanya, maka terputus semua pahala dari amal yang pernah dilakukan, kecuali 3 hal. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Itu mulai pertama kita bersedekah, seterusnya sampai hari kiamat kita mendapatkan pahala yang tidak terputus. Makanya ini bisa disebut sebagai amal yang produktif. Karena sekali kita beramal, pahalanya kita dapat seterusnya sampai kiamat. Beda dengan amal-amal yang lain. Bapak Ibu misalnya sholat tahajud, maka panjenengan dapat pahala dari sholat tahajud ya ketika mengerjakan tahajud itu. Selesai sholat tahajudnya, udah selesai pahalanya, kecuali kalau besok tahajud lagi. Bapak Ibu puasa Senin Kamis, ya dapat pahala ketika mengerjakan di hari Senin dan Kamis di mana Bapak Ibu berpuasa. Setelah itu pahalanya selesai, kecuali besok Senin dan Kamisnya puasa lagi. Bisa difahami? Sakit nggih? Nah, kalau sedekah jariyah, misalnya panjenengan nyumbang ke pesantren saya, misalnya kan,
Ya mudah-mudahan terus jadi doa, terus terlaksana, terrealisasi. Sekali panjenengan nyumbang, itu panjenengan dapat pahala terus tidak terputus sampai kiamat. Makanya disebut sodakoh jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, terus mengalir tanpa henti. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Karena sekali ilmu itu kita berikan kepada orang lain, sedikit atau banyak, kemudian orang lain itu mengamalkan ilmu dari kita dapat pahala dari ilmu itu. Kemudian sama orang yang diajar tadi, diajarkan lagi dan diamalkan, terus berantai, pahalanya tidak terputus. Makanya disebut amal yang produktif. Makin hari makin banyak, makin lama makin banyak pahalanya. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Ini bukan hanya sekedar anak ya, anak yang soleh. Kalau perempuan ya solihah, yang selalu mendoakan. Selain tiga ini, tidak ada yang produktif. Coba kita pikir, berapapun duit yang kita miliki, berapapun kekayaan yang kita punya, kalau tidak kita tasarrufkan dengan baik, sia-sia. Maaf, harta yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Betul? Yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan atau rombengan. Betul? Yang kita simpan ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring tukaran. Betul? Kok orang semangat ya? Padahal saya itu berusaha, meskipun yang ngaji banyak atau sedikit sama saja. Nanti kalau saya misalnya ya ketika ngajinya di alun-alun, di lapangan jamaahnya puluhan ribu, ngajinya lama, semangat. Terus kalau jamaahnya sedikit, ngajinya nggak sungguhan. Sama, segala sesuatunya sama kok. Nah, iya toh. Dan nanti saya dianggap nggak profesional. Wah, ini acaranya intern, terus saya ngajinya alah 10 menit aja. Ya enggak, tetap sama, semuanya sama kok. Harta yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Betul? Yang kita kenakan, yang kita pakai ujung-ujungnya jadi rongsokan, jadi rombengan. Betul? Yang kita simpan, kita tabung, ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring pertengkaran, garis miring bacok-bacokan. Betul? Terus yang menjadi milik kita sesungguhnya yang mana? Ya yang kita sedekahkan. Maka kalau saya dibilang, boleh nggak ditanya gini, cinta sama harta? Boleh. Tapi buktikan cintamu sama hartamu itu cinta sungguhan. Kalau memang kamu benar-benar cinta sama hartamu, jangan sampai pisah, bawa terus sampai akhirat. Itu bukti kalau kamu benar-benar cinta sama hartamu. Gimana caranya membawa harta sampai akhirat? Ya dijariahkan, disedekahkan. Itu yang benar-benar harta milik kita. Mulai mikir gitu Nah, termasuk harta yang sangat mahal nilainya itu adalah anak. Para jamaah, bicara soal anak itu juga bicara nasib orang tua. Ini langsung saya jujuk saja biar nggak lama-lama. Maksudnya nggak terlalu banyak cincong gitu loh. Terus langsung aja. Bicara soal anak berarti bicara soal nasib orang tua. Nuwun sewu, cobin jenengan pikir. Jenengan punya anak, niku jenengan tambah bungah nopo tambah susah? Estu? Jenengan punya anak itu jenengan dadi tambah mulya nopo tambah ino? Estu?
Oke, jenengan punya anak niku nambahi ganjaran nopo nambahi dosa? Estu? Jenengan punya anak, kira-kira anak jenengan itu mengantarkan jenengan ke surga apa ke neraka? Estu? Anak-anak jenengan niku ndadekke jenengan mulya napa ina? Anak-anak jenengan niku ndadekke jenengan tambah ganjaran napa tambah dosa? Anak-anak jenengan niku saged ngeterke jenengan ten swarga napa malah njlomprongke jenengan ten neraka? Oke, sakniki mawon. Nggih, jenengan kagungan anak-anak jenengan niku membuat jenengan bangga napa wirang? Napa kebanggaan yang jenengan dapat dari anak jenengan? Ya, putrane hafal Quran. Prestasi apa yang sudah diraih oleh anak-anak jenengan yang membuat jenengan bangga? Ora iso jawab toh? Ora iso wong anake kaya bapake kok. Pangapunten. Kalau memang panjenengan merasa bahagia, bangga, mendapat tambahan kemuliaan, dapat tambahan pahala, dan yakin bahwa anak-anak jenengan akan mengantarkan panjenengan ke surga, itu tandanya sederhana. Maka kalau saya ditanya apa tanda anak solih solihah, jawaban saya sederhana. Ketika anak di rumah, orang tua senang. Ketika anak keluar rumah, orang tua tenang. Itu anak yang solih solihah. Anak yang tidak solih tidak solihah, ketika anak di rumah, orang tuanya susah. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah. Kira-kira anak jenengan masuk kelompok yang mana? Tak baleni. Ketoke saya urung paham. Wong kene iki bagus-bagus ayu-ayune ngrada oon gitu. Apa kayak undangan melu-melu? Ngemper-ngemper. Oh, makhluk orang duwe isin. Ora diundang melu-melu. I love you. Oke, saya ulang. Anak yang solih solihah, yang memuliakan, membanggakan, mensurgakan orang tuanya, itu ketika anak di rumah, orang tuanya senang karena anak bisa berbakti. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi. Beda dengan anak yang tidak solih, tidak solihah. Ketika anak di rumah, orang tuanya susah karena anaknya nggak bisa berbakti. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah karena takut anaknya nggak bisa jaga diri. Coba putra putri ini jenengan termasuk sing pundi? Ketika anak jenengan di rumah, jenengan senang nopo susah? Estu? Emang putra putri jenengan betul-betul sudah bisa berbakti sehingga membuat panjenengan senang ketika anak di rumah? Waktu ibu-ibu masak terus putrine jenengan, "Bu, panjenengan istirahat mawon, kula engkang masak." Ngoten nggih? Ibu, bajune pakaiannya engkang kotor pundi, kula engkang nyuci. Ngoten nggih? Ibu badhe dahar, nuwun sewu Bu, piringipun kula engkang korah-korah. Ngoten nggih? Pret. Jadi jenengan senang ketika anak di rumah karena anak bisa berbakti. Ibu ndak usah masak karena anak udah bisa bantu ibunya. Ketika rumah kotor, yang nyapu adalah anak. Ketika baju ayah dan ibunya kotor, yang nyuci adalah anaknya, yang jemur anaknya, sampai yang ngelipet, yang nyetrika anaknya. Selesai masak, putrane jenengan terus wudu, kemudian sholat duha, baca Quran. Ngoten nggih putrane jenengan?
Lah terus senengin jenengan ten pundi? Duwe anak kuwi. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Lingkungan yang baik akan melahirkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, ini nanti yang lahir di situ ya anak-anak yang buruk. Lingkungan itu kalau misalnya lingkungannya lingkungan santri, sering ada khatmil Quran, sering ada khataman Al-Quran, maka secara otomatis anak-anak kita akan tertanam kuat kecintaan pada Al-Quran. Ini otomatis. Kalau lingkungannya lingkungan yang suka acup-acup, nah yang lahir ya anak-anak yang suka acup-acup. Lingkungannya lingkungan yang suka zikir, banyak kegiatan-kegiatan zikir, mujahadah. Anak-anak masih kecil itu udah kenal zikir, kenal mujahadah. Tapi kalau lingkungannya lingkungan ya anak-anak kecil-kecil ya kenal lingkungan ngeslot. Anak-anak kecil ya pinter ngeslot. Betul? Makanya al-jar qoblad dar. Ini ada pesan. Pilihlah tetangga sebelum membangun rumah. Jadi bangun rumah itu jangan asal. Kita itu sebelum membangun rumah di satu lingkungan diperintah untuk memilih tetangga dulu. Pilih tetangga sebelum membangun rumah. Artinya apa? Kalau tetangga di lingkungan situ orangnya baik-baik, bangun rumah di situ. Insya Allah kita akan ketularan baiknya, dapat berkah dari baiknya. Tapi kalau tetangga-tetangga di lingkungan situ maaf-maaf, wongnya nakal-nakal, ojo bangun rumah ning kono, walaupun punya tanah yang bagus dan strategis. Al-jar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah. Serang mikir gitu ya. Lu sampean ini meskipun orang baik, tapi kalau tetangga-tetangga sampean itu orang-orang yang buruk akhlaknya, lama kelamaan kebaikan sampean akan luntur kena pengaruh tetangga-tetangga yang buruk itu. Lu ini penting. Sampean punya tanah bagus strategis, tapi di situ lingkungannya lingkungan buruk, penuh kemungkaran. Sorry, jangan bikin rumah di situ, jangan tinggal di situ. Paham orang ini. Yang ketiga, faktor orang tua. Ini sangat penting. Dari orang tua yang baik akan lahir anak-anak yang baik. Tapi kalau orang tuanya buruk, susah melahirkan anak-anak yang baik. Lingkungan penting, pendidikan penting, orang tua sangat penting. Bahkan orang tua itu paling menentukan. Tak kasih contoh. Telur itik, gak ngerti ya bahasa Indonesia ya. Endok bebek, diengkremi pitik. Endok napa? Endok bebek diengkremi pitik. Karena bebek nggak bisa angkrem sendiri. Iki endok bebek diengkremi pitik. Itu lingkungannya lingkungan pitik, pendidikannya pendidikan pitik. Ning begitu netes dadine anak pitik nopo anak bebek. Kok gak nyaut ya? Endok bebek diengkremi pitik. Ini lingkungannya lingkungan pitik, pendidikannya pendidikan pitik. Ning begitu netes dadine anak pitik apa anak bebek? Ya anak bebek. Nek mlaku ya mekeh-mekeh kaya bapake. Suarane ya ewek-ewek kaya mboke. Kaya biyunge. Mergo anake bebek. Paham? Paham? Artinya gini, jangan berharap punya anak baik kalau belum bisa jadi orang tua yang baik. Al-walad sirru abawai. Anak itu bayang-bayang orang tua. Wong tua kuwi minangka barange, anak minangka ayang-ayange. Lah dadine ayang-ayang kuwi piye? Gumantung barange. Yen barange cilik, ayang-ayange ya cilik. Yen barange gede, ayang-ayange ya gede. Ngertos ayang-ayang to?
Yen barange bunder ayang-ayange bunder. Barange kotak ayang-ayange kotak. Ayo to nyaut sayang. Yen barange kenceng ayang-ayange kenceng. Yen barange bengkong ayang-ayange bengkong. Yen wong tuane kenceng anake kenceng. Yen wong tuane bengkong anake bengkong. Paham? Saiki nek ana ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng niku sing diongkek diluruske barange napa ayang-ayange? Ayang-ayange. Iya kono nek ana ayang-ayang bengkong nek dipaculi kono. Ngopo Kang kok maculi lemah iki lho ngencengke ayang-ayang bengkong. Ngopo kok ayang-ayang dipaculi? Ya barange sing bengkong iki kencengke sret. Otomatis ayang-ayange melu kenceng. Paham? Paham? Saiki yen ana anak kok nganti bengkong akhlake, bengkong agamane, bengkong imane, bengkong morale, kuwi sing kudune dikencengke, ditutuki niku anake napa wong tuane? Wong tuane. Lha sampean kadang lek duwe anak nakal kok anake sing ditutuki. Muka-muka paham, muka-muka paham. Saya kalau ditanya, kenapa anak sekarang kok nakal-nakal? Jawaban saya sederhana. Tahu nggak kenapa anak dulu kok akhlaknya bagus-bagus? Sobosito, unggah-ungguh, sopan santun, dinggo. Ya mergo wong tua biyen bagus-bagus akhlaknya. Unggah-ungguh, sobosito, sopan santun, tata krama, jan dinggo tenanan. Mula anak-anak zaman biyen iku akhlaknya sae-sae. Lah kenging napa bocah saiki kok nakal-nakal? Jawabane simpel, mergo wong tuwa saiki ya Yogya niku kawit biyen wis terkenal adiluhung, apa meneh soal adab, tata krama, unggah-ungguh. Yogya number 1 niku biyen. Ijen Mbak Kapolsek. Lho saniki lek ana klithik Yogya, tawuran, duwemu rame-rame. Lho kula kadang-kadang prihatin, ya Allah ya Karim. Yogya niku